Monggo Mas Didi dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Baitul Hikmah, Ibu Kadus, Pak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang luar biasa, adik-adik, para pemuda, para seluruh yang hadir pada kesempatan malam ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam satu surah ini kita semuanya dapat diperjalankan oleh Allah. Mengapa kami sebut diperjalankan? Karena sejatinya kita tidak bisa berjalan sendiri. Coba renungi dan rasakan, di setiap langkah dan nafas kita tadi, di situ ada hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya Allah, tentu kita tidak mungkin dapat berjalan di atas muka bumi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in syolihin, lumayan ke orang syariah, semoga orang syariah syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, judul tema tausiah yang singkat ini yaitu keluarlah jiwamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sekali lagi, keluarkanlah jiwamu dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Seperti kita ketahui bahwa sejatinya diri kita ini tanpa adanya pertolongan Allah tidak bisa apa-apa. Bahkan kita nafas pun dinafaskan oleh Allah, kita bicara pun dibicarakan oleh Allah, dan kita duduk pun sejatinya didudukkan oleh Allah. Rasakan dalam setiap gerakan apapun, Allah lah yang berperan. Maka kami mengajak ibu-ibu, kita sudah keliling mengelilingi dusun Simbar dengan membawa obor. Kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa yang Allah tampakkan tadi. Selain untuk meningkatkan persatuan, makna yang lebih dalam adalah yaitu jiwa kita butuh cahaya ma'rifat. Sekali lagi, cahaya ruhaniyah kita membutuhkan obor ma'rifat, obor yang terus akan menyingkirkan
kegelapan di dalam hati kita. Ingat di dalam firman Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang di dunia buta mata hatinya terhadap Allah, maka di akhirat apalagi hatinya akan buta terhadap Allah. Maka barang tentu obor yang dibuat dari bambu tadi itu maknanya adalah laku syariat kita. Sebagus apapun obornya, bambunya, jika tidak diisi dengan air ilmu, tidak diisi dengan minyak, yang minyak itu adalah wujudnya ilmu dinul haq, ilmu yang mengajarkan hati untuk sampai kepada Allah, maka bambu itu tidak akan menyalakan apinya. Dan jika bambu itu sudah diisi dengan minyak yang wujudnya ilmu tauhid, maka kita tinggal menunggu kapan detik-detik Allah akan menyalakan hati yang makrifat di dalam hati kita. Jika Allah sudah menyalakan nur makrifatnya, maka kegelapan dalam hati kita akan sirna. Saya yakin hati kita, termasuk diri kita, masih sangat membutuhkan cahaya Allah. Tidak hanya obor yang bagus, tetapi yang jauh lebih penting adalah cahayanya. Dan cahaya pun tidak akan ada tanpa adanya bambu syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mengajak ayo kita sempurnakan laku syariat kita. Kita isi dengan ilmu. Ilmu itulah wujudnya minyak yang akan memancarkan, yang akan mengalirkan, yang akan menjadikan api makrifat itu akan nyala. Maka carilah ilmu yang mengajarkan hati untuk makrifat kepada Gusti Allah. Kita mungkin selama ini sudah mengenal Allah. Bapak Ibu setiap hari menyebut nama Allah, setiap hari terus berzikir kepada Allah. Tetapi apakah kita sudah tahu Allah yang dimaksud yang mana? Karena apa ibu-ibu? Allah itu sejatinya adalah masih sebatas nama. Yang harus kita sembah adalah sang pemilik nama itu. Maka kami mengajak, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita sempurnakan ya laku dohir kita, juga laku batiniah kita. Biar apa? Ya biar syariat kita bagus dan juga hati kita juga bagus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa untuk berjumpa kepada Allah itu ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholeh wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, falyamal amalan sholeh, kerjakanlah amal yang sholeh. Wala yusrik bi'ibadatihi rabbih ahada, dan janganlah engkau menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Artinya mungkin ibadah kita yang selama ini masih ada kepentingan selain Allah, maka singkirkan semua kepentingan itu. Fokuskan ibadah kita, bah sholat, bah zakat, bah puasa, bah sholawat, khusus hanya untuk Gusti Allah. Jangan ada percampuran apapun. Ingat di dalam ayatnya lagi Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din, dan tidaklah aku perintahkan engkau wahai manusia kecuali untuk beribadah dengan memurnikan dalam keadaan agama yang lurus.
kita diperintahkan untuk kemurnian tauhid, Pak Bu. Artinya apa? Di dalam setiap kehidupan kita wajib ruhaniyah kita ini hanya menghadap Gusti Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita menghadap Allah dalam setiap detik? Sudahkah hati ini mengenal dan merasakan hidup Allah dalam setiap apapun? Karena apa? Tidak ada satu titik pun dan satu pergerakan pun tanpa ada hidupnya Gusti Allah. Nek, boleh saya gambarkan Allah itu ini, Bu. Allah itu ini. Ini itu ada di mana-mana. Bukan angin, bukan udara, bukan ruang kosong, tetapi dialah yang menyelimuti semuanya. Dan ini semua ada di dalam zahir dan ada di batin. Allah mengatakanlah, aku lebih dekat dari urat leher. Karena apa? Allah ada di dalam dan di luar diri kita. Allah tidak jauh. Allah tidak jauh di sana, tidak di atas, tidak. Allah tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Tetapi kita semua berasal dari Gusti Allah. Berarti kalau pengen ketemu Allah, ya ini semua nyatanya Allah. Tidak ada satupun pergerakan dalam diri kita. Bahkan kita nafas, mohon maaf, hanya dinafaskan Gusti Allah. Sudahkah ada iman dalam diri kita? Kita berjalan itu dijalankan Allah. Jika itu belum, berarti iman kita masih jauh kepada Gusti Allah. Atau sebaliknya, masih ada dalam pengakuan diri kita, aku yang bisa, aku yang berilmu, aku yang hebat, aku yang alim, aku yang soleh, aku yang bisa segalanya. Mohon maaf, sifatnya makhluk adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa apa-apa. Ibu-ibu pernah takziah nggih? Mayit itu bisa ngapain, Bu? Nggak bisa ngapa? Itu sejatinya makhluk. Tidak bisa apa-apa. Mengapa kita selama ini sombong? Mengapa selama ini kita membanggakan diri kita? Kekayaan yang Allah titipkan itu semua milik Gusti Allah. Jadi, Bu, secara singkat saya singkat, nafikan selain Allah. Nafikan itu buang selain Allah dalam dirimu. Pengakuan aku punya ilmu, aku punya harta, aku punya kehebatan, aku yang soleh, aku yang alim, buang. Nyatakan itu semua adalah miliknya Gusti Allah. Kami memberikan satu kunci yang sangat penting, yaitu, mohon maaf, penting untuk kita terus menggunakan zikir sadar. Apa itu zikir sadar? Ingat, zikir itu ada 4 tingkat. Tingkat yang pertama adalah tingkatan zikir jahar, zikir yang dikeraskan, zikir yang melafalkan. Itu zikirnya jasad. Zikir jasad ini sudah bagus. Tetapi latihlah untuk membersihkan hati menggunakan zikir batin. Hu Allah, keluar masuk, hu nafas, keluar Allah. Hu Allah, sehingga dalam setiap nafas engkau merasakan di situ ada Allah. Dirimu mana? Enggak ada. Apa yang bisa kita banggakan? Enggak ada. Kecantikan akan tua, harta akan diambil oleh Allah. Ya, suami istri semua akan lewat begitu saja. Yang ada adalah keabadiannya Gusti Allah. Maka, Bu, zikir yang 2 ini batin tadi itu akan membawa engkau menuju tauhid la ilaha illallah. Allahnya masih jauh. Maka tingkatkanlah zikir kunci agar makrifat kepada Allah, yaitu zikir tingkat 3. Zikir sadar, yaitu zikir yang sudah tidak lagi menyebut, tidak lagi melafalkan, tidak lagi dibatin, tetapi apa? Zikir sadar dan menyadari semua Gusti Allah.
Coba ku renungi, kalau Allah tadi tidak menjalankan panjenengan keliling Simbar, bisa tak panjenengan jadi jalan-jalan? Coba renungi, bisa tak? Tidak bisa. Karena apa? Ada Allah yang meliputi, ada Allah yang menguasai semuanya. Sehingga apa? Wajib kita menafikan diri kita, menetapkan Gusti Allah. Itu yang kami sebut zikir sadar. Zikir yang menyatakan dalam keadaan apapun, di situ yang berperan hanya Gusti Allah. Bu, kami berpesan satu hal, karena ini singkat, sebenarnya panjang. Zikir sadar itu bisa engkau gunakan dalam empat keadaan. Yang pertama keadaan taat, yang kedua keadaan maksiat, yang ketiga keadaan nikmat, yang keempat keadaan bala. Empat-empatnya ini semua penggaweane Gusti Allah. Coba engkau bisa taat, kalau enggak ditaatkan Allah enggak bisa. Artinya apa? Jika kita digerakkan oleh Allah taat, jangan ada pengakuan dirimu yang taat. Nyatakan itu semua hanya pemberian Gusti Allah. Di dalam kemaksiatan, nyatakan itu semua takdirnya Allah dan minta pertolongan, ya Allah, selamatkanlah aku dari kemaksiatan ini. Sehingga kemaksiatan itu akan menjadikan jalan untuk ketemu Gusti Allah. Yang ketiga dalam keadaan nikmat, lihatlah di situ ada Allah. Dan keempat dalam keadaan balak pun, di situ juga ada perannya Gusti Allah. Itu ibu-ibu yang sudah biasa ikut pengajian Jumat, saya yakin sudah paham, tinggal prakteknya ya Bu. Ibu-ibu yang belum mengikuti, ya kami mengajak, ayo siapapun yang ingin, enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak pun ya kami terbuka di setiap Jumat sore, mangga ayo kita ngaji bareng. Kita mumpung masih ada kesempatan nyawa, umur yang kita nggak tahu sampai kapan, kita gunakan untuk ketemu Gusti Allah. Itu sebagai pengingat saja, tidak bisa panjang lebar. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang telah lalu, keluarga kita, daerah kita, umat sekitar kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke depan semoga kita semakin ditingkatkan iman takwa kita, diberikan kesehatan, diberikan barokah, dijaga daerah kita, diberikan kenikmatan lahir dan batin, yang terpenting diberikan kesadaran makrifat kepada Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita sejenak merenung, kita doakan para leluhur kita semuanya yang kita tidak sebutkan satu persatu. Semoga almarhum-almarhumah yang mendahului kita, para pejuang, para tokoh, para kokolot, para karuhun, dan orang-orang yang telah berjasa di Simbar ini, dan juga orang tua kita semua yang telah di alam kubur, senantiasa mendapatkan maghfirah, mendapatkan nikmat kuburnya, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi, kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa kita semuanya dijaga oleh Allah dan dijadikan menjadi ahli jannah, ahli makrifat, ahli zikir, ahli ibadah, dan juga senantiasa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Demikian tausiah dan tasyakuran pada kesempatan malam ini. Insyaallah nanti untuk doa akan dipimpin oleh beliau Pak Kayim,
Demikian akhir kalam dari kami. Secara pribadi mohon maaf Ibu, mohon maaf. Semoga apa yang singkat tadi menjadi sedikit cahaya untuk hati kita. Akhir kalam dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.